warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta serta jajarannya, yang kami muliakan Ustadz Mudhoaf, yang insya Allah nanti pada pagi hari ini akan memberikan pencerahan hati kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada pagi hari ini tausiah kapas bersih kita mulai, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini nanti akan dikupas tentang tantangan di era milenial, ya. Jadi kalau kita semua ini mungkin terlahir di zaman kolonial, ya. Tapi kalau yang sekarang ini tahun 2000 ke sini itu sudah masuk milenial, ya, generasi Z, atau sekarang ini sudah atau juga disebut dengan generasi strawberry. Nah, stroberi itu casingnya bagus, tapi sekian hari langsung bosok, itu kan? Itu stroberi. Makanya kita pada kesempatan pagi hari ini sangat bagus sekali ini materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Mudhoaf, Dr. Ustadz Mudhoaf, ya. Mudah-mudahan nanti akan ada pencerahan yang lebih lagi di penghujung bulan Ramadan ini. Saya kira tidak perlu panjang-panjang dari kami. Terus selanjutnya kami serahkan kepada Al-Ustadz Mudhoaf waktu dan tempat, disilahkan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu wa shadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Ahmad Ulin Nur Hafsun, STHI MPDI, Bapak Kasubag, Bapak Kasih, Bapak dan Ibu Kasih, serta Gara, dan Bapak Pok Jalu, Bapak Pok Jawas, dan para ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita sudah memasuki puasa kita, Ramadan kita, di menjelang putaran yang terakhir. Lebih pasnya hari ini tanggal 26 Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah kita, mulai dari siam kita,
tadarus kita, sholat kita, kiroah kita, sedekah kita, dan berbagai amal yang tidak mampu kita hitung. Mudah-mudahan amaliyah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang di sini hadir dan nanti yang di luar mengikuti, termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasul, dan beliaulah yang akan nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin jamaah kajian Kapas Bersih rahimakumullah. Sesuai dengan permintaan panitia, saya diminta untuk menyampaikan hadapi tantangan di era milenial dengan menerapkan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba mari kita udari era milenial. Era milenial adalah era di mana seseorang atau generasi itu lahir, dia sudah connecting dengan yang namanya internet, wifi, gawe, gadget, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, generasi milenial, kalau saya sedikit mengutip tulisan dari seorang yang bernama Kels. Beliau dalam buku The Challenge of Teaching Generation Z, beliau membagi generasi itu ada 5 generasi. Yang pertama adalah generasi tradisional. Ini orang-orang atau generasi yang lahir di tahun 1928 sampai tahun 1945, jadi sebelum kemerdekaan. Di generasi ini, di mana seorang guru, seorang ustadz itu menjadi segala-galanya. Sehingga murid-murid dengan tokoh, dia sam'an wa ta'atan. Jadi ketika apa yang disampaikan, apa yang diterima, wes tidak ada kata balilo. Enake manut karo nurut. Ini generasi yang tradisional. Lalu yang kedua, generasi baby boomer. Itu generasi yang mulai lahir tahun 1945 sampai 1965. Enggak tahu ini yang di sini sudah mulai ada enggak ini ya? Yang lahir 1945 sampai 1965. Di mana generasi baby boomer ini adalah generasi pada waktu itu sebagai generasi pekerja keras. Mereka termasuk orang yang sehari-harinya ngubud dunia. Esok sore awan bengi piye carane golek duit. Ini kategori generasi baby boomer. Lalu yang berikutnya adalah generasi X. Di mana generasi X ini lahir tahun 1965 sampai 1979. Ini kayaknya sudah mulai ada ini kayaknya. Oh, semuanya ini. Ya. Itu termasuk generasi yang generasi X ini yang nyaman bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pada waktu kita lahir awal, kondisi tatanan ini aman-aman saja. Beras ya harganya murah, ya semuanya kayak aman gitu, nyaman. Apalagi kalau bapak ibunya waktu itu sebagai seorang PNS. Ya ini kan generasi, kalau boleh kita sitir sedikit, ini generasi era Bapak Soeharto kala itu menjadi presiden. Jadi tidak ada kerusuhan, wis pokoknya aman nyaman. Lah sehingga anak-anak yang lahir di generasi ini kebanyakan adalah anak-anak yang pada akhirnya sekarang ini menjadi generasi yang dalam tanda petik dimanjakan oleh situasi. Kecuali orang-orang yang terlahir dari kondisi yang kurang. Itu biasanya dia lebih serius, lebih bersemangat. Lalu yang berikutnya adalah generasi Z. Generasi X.
Generasi X adalah generasi yang lahir tahun 1980 sampai sekitar 95. Ini generasi mulai terjadinya connecting dengan yang namanya tadi WiFi, internet. Saya masih ingat dulu pada waktu ada warnet. Ini kalau saya tarik ulur sedikit. Dulu pada waktu saya di Jakarta, yang namanya pager. Ini ada yang kenal enggak pager? Ya. Dapat berita, ayo ndang mangan, walaupun kita tidak bisa jawab. Dibuka, senengnya bukan main. Dipasang nang kene mlakune gagah-gagahan petenteng itu. Lah setelah itu generasi berikutnya HP. HP ini HP serampang maling, gudi-gudi. Itu pada waktu itu yang namanya Telkom, warnet itu menjadi sesuatu, pokoknya kalau malam Ahad biasanya sudah antri. Ada lagi kalau waktu di kota-kota besar biasanya pakai koin. Klutuk, halo telepon. Begitu mau habis tutut, klutuk lagi 100. Nggak tahu di sini ada enggak ini? Ada ya. Jadi sudah mulai generasi itu. Lah sekarang semua yang tadi itu menjadi hal yang ditinggalkan. Ketika kita ketemu dengan generasi Z. Generasi Z ini generasi lahir setelah 95 sampai yang sekarang. Ini menurut Charles. Oleh karena itu, ketika anak-anak yang lahir di tahun ini mohon maaf, mungkin Pak Sarkin ini yang paling tahu dari jajaran pengawas. Bagaimana karakter anak-anak yang lahir di generasi milenial ini? Kira-kira seperti apa? Kalau kita, generasi yang sebelumnya, ketika orang tua ngomong, nek dahar, nek mangan, ojo ning ngarep lawang. Wes babar blas kita tidak akan pernah lakukan. Ning nek generasi saiki, napa to? Kok dadak dilarang? Nah, dia langsung melihat apa toh panduan yang ada di Google. Dia buka Google, dia belajar. Oh, ternyata ya mau nutupi wong arep lewat. Oh, ternyata ya ora patut ketika nanti ada tamu yang mau datang nganterin sesuatu, harus terhalang dengan kita. Dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang lahir di generasi sekarang ini mohon maaf. Saya kebetulan pada waktu itu ikut seminar di luar negeri. Saya mengambil tema strategi menghadapi anak generasi digital natif. Ini hampir sama sebetulnya. Terus apa solusi dari itu? Solusi yang pertama adalah anak-anak yang milenial ini dia jujur butuh panduan dari orang tua dan guru. Anak-anak itu lebih luwung tidak mau jajan asalkan paketannya ada. Dia akan disibukkan dengan ini. Ini kalau saya sebut setan gepeng ini. Ini betul di sini banyak informasi, banyak sesuatu yang bermanfaat untuk kita, tetapi yang terjadi di anak-anak generasi milenial ini cenderung hanya menghabiskan waktu, menghabiskan uang. Dia belum lagi selektif. Apa yang dia tonton? Apa Pak Sarkin? Kebanyakan TikTok dan kalau main yang dimainkan adalah game. Nek wis dolanan niki ora kenal waktu, ora kenal mangan, ora kenal minum. Bahkan kadang-kadang ketika diperintah orang tuanya, eneke ngejak ini. Bagi kita yang kebetulan masih punya anak-anak yang generasi milenial, ini mohon maaf hati-hati. Di negara di mana setan gepeng ini diproduksi, setan gepeng ini baru bisa dipakai, digunakan oleh anak-anaknya ketika anak-anak itu usianya minimal 14 tahun. Di kita, SD belum ketuk, baru lahir wis dolanan karepe mamae men meneng. Malah kadang-kadang mamae ya, paketan wis entek. Arep entek Bu, tambahi meneh. Jadi bahasa sederhananya wong tua ini pelan tapi pasti sebetulnya dalam tanda petik jerumus. Oleh karena itu, ayo kita harus menjadi pribadi
menjadi orang tua yang bijak. Bagaimana caranya? Tolong. Ketika anak mau menggunakan HP, harus sesuai dengan waktu. Maka tidak heran ketika saat ini. Banyak di antara anak-anak yang masih unyun-unyun, mohon maaf, matanya sudah terganggu. Dia harus disambung pakai kacamata yang tebal-tebal. Sementara di usia yang baby boomers, generasi X, generasi Y, dia baru kena mata itu kan karena usia di atas 50, karena faktor usia. Tapi karena anak-anak sekarang itu usianya belum mencukupi, dia sudah disambung. Kenapa? Karena menggunakan HP dengan cara-cara yang tidak baik. Kadang-kadang sambil tiduran. Bahkan ini tidur pun dipakai menjadi teman. Itu yang pertama. Jadi orang tua harus mengelola anaknya dengan menggunakan disiplin yang sangat ketat. Padahal di sini ada sesuatu yang bermanfaat. Iya, tetapi kecenderungan anak-anak yang belum paham dan tahu generasi milenial, dia hanya ngambil yang dia suka. Dan mohon maaf sekali. Karena dengan adanya setan gebeng ini, anak-anak sekarang kedewasaannya jauh lebih maju. Jadi anak-anak SD itu kadang-kadang sudah head. Ini secara proses metabolisme dari si anak ini belum sempurna. Dari sisi psikis maupun fisiknya, oleh karena ini bahaya. Maka mohon maaf, orang tua ini harus menjadi garda terdepan dalam persoalan ini. Lalu yang kedua, anak-anak generasi milenial ini adalah anak-anak yang tidak tahu bagaimana membangun karakter. Mereka taunya sukses yang saat ini dinikmati orang tuanya. Mereka hanya bergantung bagaimana yang ada di dalam gadget atau gawinya. Ini. Jadi kita ini harus betul-betul memapankan mereka, mendidik mereka, sehingga betul-betul menjadi generasi yang tangguh, yang kuat, yang kokoh. Generasi yang paling enak itu generasi tahun 70-an. Di mana kita masih kenal yang namanya sodak sodor. Apa? Gobak sodor. Terus apa? Kalau saya kling-kling pro gitu kan. Delian. Terus jamuran. Apa sekarang kenal? Bentik, gaburan gitu. Sekarang macam-macam, Mas. Itu enak, dunia itu enak, nyaman. Tetapi generasi yang sekarang dia tidak kenal dengan permainan-permainan itu. Taunya semuanya ada. Tidak ada nesu, tidak ada ngamuk. Inilah generasi milenial. Oleh karena itu, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus tidak lain dan tidak bukan hanya untuk rahmatan lil alamin. Bagi umatnya, bagi seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, ketika yang disampaikan baginda Rasul adalah wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh baginda Rasul itu bukan keinginannya, tetapi itu adalah wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat An-Najm ayat 2 dan 3. Oleh karena itu, panduan tuntunan yang dilakukan oleh baginda Rasul pasti benarnya. Kebenarannya sudah teruji. Baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam as-sunnahnya beliau. Oleh karena itu, mari agar generasi milenial ini selamat, agar generasi ini sukses, mendapatkan sukses di dunia sampai bahagia di akhirat, mari kita kenalkan dengan Al-Quran. Kita kenalkan dengan hadis-hadisnya baginda Rasul. Kita bimbing mereka. Kalau orang-orang dalam dakwah, dia selalu menggunakan ud'u
ila ud'u fi sabili ila ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil hum billati hi ahsan. Ajaklah mereka untuk dengan yang pertama bil hikmah. Jadi ketika kita menjadi orang tua, jadilah orang tua yang bijak. Yang dia tahu betul sepantasnya anak ini apa yang harus dipersiapkan. Apa yang harus mereka dilakukan. Ajaklah mereka. Jadi tadi ketika ketat menggunakan HP, misalkan 2 jam. Di luar itu ajari mereka. Anak-anak milenial ini kayaknya dia lebih senang belajar itu melalui HP-nya. Padahal di HP-nya kadang-kadang ada kaul-kaul, ada pendapat yang kebenarannya perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, orang tua ini harus selektif. Sehingga orang tua dengan hikmahnya membimbing, memandu, mengajarkan. Bagaimana cara masak, bagaimana cara setrika, bagaimana cara belajar yang baik, diajari seperti itu. Lalu setelah itu, dengan cara-cara mau'idhah hasanah, orang tua harus jadikan patron, jadikan figur. Jangan sampai anak-anak kita ini mencari figur-figurnya yang ada di HP. Dan kebanyakan anak-anak kita, generasi milenial, figurnya nek sing ning kono kae. Ana sing apa? Sing Korea-Koreanan iki lho. Ana sing apa ya? Blackpink kayak gitu-gitulah. Anak sing Korea-Koreanan, Jepang-Jepangan kayak gitu. Oleh karena itu sing produk-produk impor. Orang tua harus tahu. Jangan, ini bukan budaya Indonesia. Lalu ketika terjadi dialog dengan anak, wajadilhum billati hiya ahsan, tunjukkan karena mungkin anak-anak kita ini usianya belum nyampe. Berikan panduan dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Berikan bagaimana orang-orang tua kita mendidik anak, mengajari anak, sampaikan itu. Tradisi-tradisi yang dianggap baik, anak diajak. Supaya anak sepeninggal kita, dia melakukan apa-apa yang itu baik, diteruskan oleh generasi milenial kita ini. Oleh karena itu, kita mensitir, sesungguhnya generasi yang sekarang terjadi, semuanya serba terkoneksi dengan HP. Ini menjadi gambaran kita di surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti, mulut kita dibungkam, ditutup. Maka yang akan menjadi syahadah adalah kaki-kaki kita, tangan-tangan kita, atas apa-apa yang pernah kita lakukan. Di era milenial ini, ketika kita megang HP, kadang-kadang kita dapat share. Ada hadiah dari salah satu bank tertentu. Ada hadiah ini, itu, dan lain sebagainya. Tolong. Semua yang jadi anggota di HP itu tidak selamanya malaikat. Ada yang punya modus-modus tertentu. Maka kita sebagai orang yang bijak harus berhati-hati. Kalau saya mengutip bahasanya Pak Dr. Mustain Ahmad, kita ini diminta jangan getunan. Ojo gumunan, ojo sar-ser. Begitu ada berita kita share. Ini kena pasal Yasin 65. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Apabila yang di-share ini sesuatu yang baik, yang bermanfaat, lahu nasibum minha. Tapi begitu yang di-share adalah hal-hal yang tidak menjadi manfaat, walahu kiflum minha. Kita akan mendapatkan bagian yang sama. Kalau itu tidak baik, terus jadi akhirnya menjadi jariah-jariah yang baik. Kalau itu baik,
menjadi amal yang tidak baik, menjadi jariah yang tidak baik. Oleh karena itu hati-hati. Saat ini sudah terbukti. Ketika kita semuanya terkoneksi dengan internet, saya mau melihat siapa toh sebetulnya Pak Ustadz Parti kita. Nggak usah saya tanya sama beliau. Saya tinggal buka ini, Google diketik Parti SAG MSI. Muncul, seret. Rekam jejaknya ada di Setan Gepeng ini. Sehingga mohon maaf, ketika kita nge-share, itu akan menjadi bumerang kita kalau itu tidak baik. Saya sedikit mengutip, ada salah satu orang yang kebetulan dia sudah mendaftar beasiswa di perguruan tinggi. Semuanya sudah aman. Secara administrasi lolos, TOEFL-nya aman, selesai, tinggal satu wawancara yang dia belum selesaikan. Tapi pinter si wawancara ini. Untuk melihat si anak itu, dia lihat daftar namanya si A. Dia lihat di Facebook, si A ketemu. Sesuai enggak dengan ini? Ketemu. Begitu dilihat, scroll di bawah, ternyata si A ini pernah melakukan anggapan dia hanya main-main. Dia kasih minum kucing, dicampuri ciu. Maka ketika kucing minum ciu, langsung geleng-geleng, dia ketawa-ketawa sambil disoting. Itu di-share. Nah, maka pewawancara tinggal lihat orang itu. Dia melakukan hal yang kurang tepat, kurang bijak. Maka dari hasil itu pada saat wawancara, dia diputuskan untuk tidak menjadi orang yang mendapatkan beasiswa. Alias masa depan kita ini sangat bergantung di sini. Walaupun kita sudah hapus, provider kita masih ada. Rekam jejak digital tidak bisa dihapus. Ini sebetulnya gambaran kita. Nanti di akhirat nanti ya seperti yang sekarang ini. Maka tolong, hati-hati kita. Saya jujur sampai dengan sekarang ini saya tidak pernah menunjukkan profil saya. Kenapa? Karena kalau profil saya kelihatan, orang bisa lihat. Bisa di-capture, di-share. Dapat minta bantuan ini seakan-akan itu dari saya. Padahal itu bukan saya. Ini modus penipuan kan? Maka ketika kita tidak buka siapa kita, orang nyari kita susah. Dan ini paling tidak langkah preventif kita. Agar semua kita aman, nyaman, sehingga tidak ada hal-hal yang tadi neko-neko. Maka saya berharap dengan kita memasuki era milenial ini, kita bijak bersosial media. Yang baik silahkan di-share. Yang tidak baik, ketika ada berita-berita, ini kok kayaknya meragukan, sanksi. Sebaiknya kita cari di media-media mainstream. Misalkan, ada informasi innalillahi atau lelahi seseorang, dia seorang tokoh. Jangan langsung kita share. Kita lihat dulu. Benar enggak si Pak Yai ini? Di mana kita cek? Kita cek misalkan di media-media mainstream. Ini kalau saya sebut medianya, nanti saya dikira promosi kan? Dicek, begitu muncul, berarti ini valid. Silahkan kita bisa share bahwa Pak Yai tersebut betul-betul secara fakta dan realita sudah kapundut. Jadi kita ini sebaiknya menjadi orang-orang yang bijak. Sehingga kita aman. Hati-hati betul. Maka ketika kita menyampaikan informasi apapun, jangan kita langsung, kecuali kalau itu kaitan dengan kedinasan. Begitu ada share mungkin dari Pak Ustadz Arifin, kita baca, oh ya ini bermanfaat. Ini bagian dari dakwah, ya harus kita teruskan. Karena beliau adalah atasan kita. Oleh karena itu tadi, kita harus pintar memilah dan memilih. Hati-hati. Kita sudah dianugerahi oleh Allah akal. Dengan akal ini harus kita kelola supaya kita masuk di dalam posisi di surat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Jadi di surat At-Tin saya sudah ciptakan manusia dengan posisi yang terbaik, lalu kemudian saya rendahkan serendah-rendahnya, kecuali illalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilu sholihat, orang-orang yang berbuat baik, falahum bagi mereka ajrun pahala, ghairul mamnun, dia tanpa putus-putus. Jadi pahalanya tidak putus-putus. Nah, kita harus bijak.
Yang kita share menjadi sedekah kita, menjadi jariah kita. Itu hal-hal yang sepantasnya, sepatutnya kita share. Kalau yang kira-kira kita syak, kita ragu, sebaiknya jangan kita lakukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan amal kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, semuanya menjadi nilai ibadah, sehingga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang fid dunya hasanah, hatal akhirah hasanah. Allahumma amin. Sebagai penutup, mari kita bijaksana, terutama bagaimana mendidik anak-anak kita untuk bermedia sosial. Masa depan anak kita masih jauh. Dia belum tahu apa akibat dampak yang dia lakukan. Maka kita harus dampingi dia, bimbing dia, supaya dia menjadi pribadi-pribadi yang sukses di dunia sampai di akhirat kelak. Dan kita sebagai orang tuanya mendapatkan jariah dari bimbingan, panduan yang sudah kita lakukan. Dan itu adalah menjadi tinggalan kita untuk generasi-generasi penerus setelah kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita dan semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, monggo Pak Faiz. Menarik sekali Bapak Ibu ya, materi tentang era milenial ini. Mungkin di antara Bapak Ibu nanti ada yang mau bertanya. Boleh ya Pak ya? Boleh ya. Yang mau bertanya silakan, karena saya juga tertarik dengan materinya beliau tadi ya. Jadi kalau saya ingat dulu buku Megatrend tahun 2000, dulu ada buku namanya buku Megatrend tahun 2000, itu perubahan itu food, fun, and fashion itu Pak ya. Nah, itu iya. Jadi makanan itu kayak apa perubahannya, sekarang mie gacoan atau mie apa gitu ya. Nah, di food fun-nya juga gitu, hiburannya, fashion-nya juga gitu ya. Ini saya juga cuma belajar dari Samuel Abin juga Pak ya. Saya kira itu mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Iya, saya kira sudah cukup. Jadi saya simpulkan, yang pertama, Rasulullah ketika menyampaikan amanah dari Allah itu wa ma yantiqu anil hawa. Ya, jadi anak seperti itu. Jadi tidak menggunakan nafsunya tapi menggunakan wahyu. Yang kedua, tadi saya sampaikan dalam kita mendidik anak, kita diajarkan tadi dari Quran surat An-Nahl tadi, Uta'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Kemudian yang terakhir, endingnya apapun pekerjaan kita, ingat jari jemari kita akan bertanggung jawab. Pas pengajian begini, panjenengan main HP itu juga diminta pertanggungjawaban nanti, ya. Jadi waktu kalimuna aidihim wa tashhadu arjulukum. Jadi tetap akan diminta pertanggungjawaban, ya. Oh iya. Saya kira itu yang dapat dalam mengantarkan acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini kita senantiasa diampuni atas segala kesalahan-kesalahan kita, dan kita nanti akan diberikan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya yang menghantarkan acara ini banyak khilaf dan salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.